Halo teman-teman, nah ini saya baru saja selesai membuat satu tutorial dari kreasi kawat bulu. Untuk teman-teman yang suka dengan video saya, yang ingin selalu nonton video-video baru saya, bisa aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe setiap video yang saya buat. Terima kasih. Dan ini saya sudah mulai bikin kawat bulunya untuk buah stroberi. Jadi ini saya sudah siapkan 2 lembar kawat bulu berwarna merah. Karena stroberi kan identik dengan warna merah, jadi saya mau buat dulu untuk warna merahnya. Di sini satu kawat warna merah kita lipat menjadi 2 kayak gini. Kita lipat menjadi 2. Kita ratakan di bagian ujungnya juga. Jadi teman-teman itu kalau mau belajar bisa langsung belajar dari video ini juga. Kalau untuk pembuatan stroberi itu dia cara pembuatannya memang agak ribet ya. Karena banyak rangkaiannya yang harus kita kerjakan. Tapi kalau teman-teman memang niat mau belajar bisa dicoba dulu cara pembuatannya. Tapi kalau sudah sering itu biasanya pasti akan lebih gampang buatnya. Ini 2 lembar sudah saya lipat menjadi 2 kayak gini. Lanjut saya akan potong. Di sini kita belajar santai aja ya. Jadi saya buat videonya langsung saya isi dengan penjelasannya juga. Di sini kawat yang sudah saya lipat, saya bagi 2 kayak gini, saya potong. Ini. Lanjut lagi. Ini yang sudah dipotong kita lipat lagi menjadi 2. Kita lipat kayak gini. Ujungnya itu harus rata ya ujungnya. Nah ini lipatan di bagian tengahnya, ujung yang lipatan tengah ini kita ukur kurang lebih 3 cm. Di sini saya mau ambil sekitar 3 cm ukuran jari itu di bawah garis jari pertama. Kalau teman-teman punya meteran atau penggaris, bisa pakai penggaris juga ya. Ini panjangnya kurang lebih 3 cm kayak gini ya. Kita lipat. Terus kita putar kawatnya. Ini 2 ini kita putar. Kayak gini, kita putar. Nah, 2 kali cukup, 2 kali putar aja. Dan ujungnya kita simpan ke bawah, satunya simpan ke bawah. Cara pegangnya itu kita harus tetap pegang di bagian tengahnya agar kawat kanan kiri serta di tengahnya ini bisa menyatu atau tidak terpisah. Nah, kayak gini. Ini sisanya yang ujung ini kita putar lagi. Putar sampai kayak gini. Nah, sisanya kita lipat ke dalam, kita rapikan. Oke, jadinya nanti kayak gini. Terus ini ujungnya yang tadi kita lipat ke dalam sedikit gini. Kita ambil ukuran jari kita kayak gini. Dan kita rapikan sedikit. Bagian ujungnya ini kita pencet dulu agar lebih lancip di bagian ujungnya. Ini untuk stroberi itu kita buat ada 4 macam kayak gini. Jadi teman-teman yang memang mau belajar bisa nonton aja videonya sampai habis. Ini saya akan ajarkan step by stepnya, sama ukurannya kita kerjakan seperti tadi. Oke. Nah, lipat. Kita nanti bikin 4 ya. Kalau teman ragu untuk ukurannya, teman-teman bisa pakai penggaris juga ya. Sebenarnya saya ada penggaris, tapi karena sudah terbiasa, jadi saya sudah tahu ukurannya. Ini kayak gini, kita ujungnya sama dengan yang tadi yang pertama. Ini kenapa saya mengisi langsung suaranya, supaya saya bisa jelaskan lebih detail
lagi untuk yang mau belajar ya. Jadi kalau mau buat seperti ini tuh, kita itu harus banyak-banyak belajar juga. Tidak langsung bisa. Kalau pertama buat itu pasti akan ada saja yang salah. Nah, ini sisanya kita kasih ke dalam kayak gini. Terus kita langsung lipat aja. Ambil patokan satu jari, ujung jarinya. Nah, kita rapikan. Nah, ujungnya kita pencet. Oke deh. Nih. Ya, sudah keempat. Kalau bikin kayak gini tuh kita harus membiasakan diri juga, harus sering-sering latihan. Ini sudah yang keempatnya. Kita rapikan lagi. Pegangnya juga harus pelan-pelan ya, karena takutnya nanti nih bulunya rusak. Nih. Oke. Ini sudah ada 4. Kita simpan dulu. Terus saya ambil lagi satu kawat bulu berwarna hijau. Ini akan saya buat untuk kelopak di bagian batangnya. Ini ukurannya kurang lebih 2 cm seperti ini. Nih, kurang lebih 2 cm. Ya, kita lipat kayak gini. Nah, terus ini modelnya sudah kayak gini. Ini kita sisakan sedikit di ujungnya. Lihat ya, sedikit aja di ujungnya. Terus kita pegang di bagian ujung. Nah, ini kelopak pertama kita putar lagi. Kita putar 2 kali aja, cukup. Oke, jadi 1. Ini sisanya ya. Terus yang kedua kayak gini ya. Yang kedua, jadi yang kita sisakan ini cuma 1 yang ini ya, yang ujung aja. Nah, ini yang kedua kita putar lagi. Kita sesuaikan aja dengan ukuran yang di sampingnya. Kita mau bikin 5. Nah, 3, 4. Ini kalau ukurannya ada yang agak besar sedikit, ada yang agak kecil sedikit, itu nggak apa-apa ya. Yang namanya kelopak kan biasanya memang ukurannya tidak sama, tidak seragam. Nah, ini sudah jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini fungsinya yang sisanya tadi yang di bagian ujung kayak gini. Ini akan kita lilit dengan sisa kawat yang ini, yang panjang di bagian atas sininya, bagian bawah sininya. Oke, kita lilit dulu, kita satukan kayak gini dulu, nggak apa-apa. Nah, ini kita lilit agar tidak mudah terlepas. Jadi nanti kelihatan kuat. Nanti hasilnya kuat ya, kalau kita lilitnya kayak gitu. Nah, ini kita rapi-rapikan lagi, sesuaikan. Oke, ini sudah jadi seperti ini ya. Oke, terus kita lanjut lagi. Di sini tadi kelopaknya yang sudah kita bikin. Ini saya sudah panaskan untuk lemnya. Di sini kita lanjut lagi. Ini sudah saya panaskan ya untuk lemnya. Jadi kita itu harus pakai wajib lem lilin kayak gini ya. Nih. Terus ini kita
lem di bagian sisi sampingnya. Nah, kayak gini. Kita satukan dengan kelopak yang satunya lagi. Nah, kita lem kayak gini, kita ratakan. Kita bisa ukur di bagian luarnya. Kita ratakan. Biarkan dulu, tinggalkan dulu untuk yang pertama. Biarkan menyatu sempurna. Biarkan lemnya dulu kering supaya menyatu sempurna. Nah, ini yang kedua, kita lakukan hal yang sama. Kita lem juga di sampingnya. Terus kita satukan kayak gini juga, sama dengan yang pertama. Oke. Terus yang kedua ini, atau yang bisa juga pakai yang pertama, kita kasih lem di pinggirannya, keliling ya. Kita kasih lem di pinggirannya kayak gini. Kita lem semuanya, kasih lemnya tuh kita harus pelan-pelan ya, kita harus hati-hati. Kuncinya itu kita pasang lemnya di bagian sisi dalamnya. Jadi ini yang pertama tadi kita satukan kayak gini. Nah, tuh kita lem kayak gini. Nah, ini kenapa saya sarankan agak ke dalam lemnya, supaya lemnya tidak keluar sampai ke sini, tidak keluar sampai sini, tidak kelihatan berantakan. Nah, ini udah hampir terlihat bentuknya kayak gini. Nah, ini bentuk buah stroberi. Kita lem satukan, biarkan dulu lemnya kering dan merekat sempurna. Lanjut lagi, yang tadi kelopak batang yang kita buat tadi, kita kasih juga lem di bagian tengah-tengahnya. Kita bisa kasih juga di pinggirannya sedikit, di tengahnya juga. Nah, kayak gini ya, kayak gini. Terus ini buah stroberinya kita tempelkan di bagian belakangnya. Buah stroberinya kita tempel seperti ini. Biarkan dia mengering, merekat sempurna. Nah, ini kelihatan ya, sudah kelihatan ini modelnya. Oke deh, kita lanjut lagi pemasangan mutiara. Kalau kita mau pakai manik-manik atau mutiara, kita pakainya yang ukuran kecil saja, seperti ini ya. Nah, ini saya pakai ukuran yang kecil. Kita mau tempelnya tidak usah terlalu banyak supaya lebih bagus kelihatannya. Kita tempel cukup 4-5 aja. Oke, ini kita mulai pasang hiasannya, jadi bisa menyerupai buah stroberi. Nih lemnya itu nanti kasih untuk lemnya itu sedikit-sedikit aja ya, supaya tidak terlihat berantakan. Nah, ini kita pasang lagi. Pasangnya tidak usah sejajar, kita sesuaikan saja. Ini kita pasang, kita agak tekan ke dalamnya supaya tidak mudah terlepas hiasannya. Nah, ini oke, kita kasih jarak juga untuk pemasangannya. Jadi bikin kreasi dari kawat bulu itu memang kita harus lebih sabar, banyak belajar dan lebih sabar ya. Ini saya pasang lagi, ini kayak gini, kurang lebih saya pasang ini baru 4 ya. Oke, saya mau tambah dulu 1 supaya terlihat lebih manis lagi. Kita pasang di sini aja ya, di ujungnya.
Oke deh. Nah, ini dia buah stroberinya sudah selesai. Kita buat satu. Lanjut lagi, kita mau buat untuk daun, karena kita mau bikin satu vas kayak gini, jadi kita harus bikin buah stroberinya, daunnya, bunganya, sama buah stroberi kecilnya juga. Jadi ini stroberinya sudah selesai, kita lanjut lagi bikin untuk daunnya. Ini daunnya saya siapkan juga untuk daun. Ini satu lembar yang warna hijau. Ini warna hijau army yang saya pakai. Untuk daun itu kita bisa pakai warna hijau lain juga, yang penting menyerupai warna daunnya. Ini kita lipat menjadi dua kayak gini ya. Terus kita ambil sekitar 3 cm kayak gini, 3 cm kita lipat. Nah, 3 cm kan kita lipat, terus kita gulung lagi, gulung 2 kali aja. Terus setelah itu kita tekan di bagian ujungnya yang sudah kita gulung tadi, kita tekan bagian ujungnya. Terus kita lipat kayak gini, kita ambil sedikit, sekitar 1 cm aja atau setengah. Nah, kayak gini kita lipat lagi nih, kayak gini. Terus kita tempelkan aja di sini. Meskipun tidak kita lem dulu, kita ambil ukuran aja, kita tempelkan kayak gini, terus lipat lagi 1 kali dengan ukuran yang sama. Nah, seperti ini. Nanti modelnya kayak gini. Ini. Ya. Kita lakukan di sisi sampingnya. Kita ukur jaraknya itu, kita ukur jaraknya kayak gini, kita sejajarkan. Terus kita lipat lagi sama dengan yang tadi ya. Nah, kayak gini. Kita agak tekan sedikit. Satukan lagi, kita ambil lagi ukurannya di sini. Ini. Oke. Nah, ini dia nanti bentuknya kayak gini. Nah, di sini kita satukan kayak gini. Ini kan belum menyatu yang pinggirannya. Kita tekan ke tengah, di bawahnya ini kita tekan ke tengah. Nah, tahan dulu pakai ujung jari, tahan. Setelah itu kita putar. Nah, putar 2 kali aja ya. Tadi kita putar ya. Putar 2 kali aja. Terus yang ini panjangnya kita selipkan naik ke atas. Coba ya, ini panjangnya kita selipkan naik ke atas. Terus kita lipat sisanya, lipat ke dalam. Oke, sama ya. Ini naik ke atas, sisanya ada sisanya lipat ke dalam. Nah, ini sudah hampir selesai daunnya. Ini kita bikin daun kayak gini tuh supaya hampir sama dengan, hampir mirip dengan model daun pohon stroberi. Terus kita ambil 1 batang yang sudah kita, panjangnya ini sekitar 7 cm atau 6. Pokoknya kita ambil aja untuk panjangnya itu kita potong dulu. Nah, jadi kalau mau ambil patokannya itu 1 lembar yang kawat hijau kayak gini, yang panjang, yang sebelum dipotong kita bagi 4. Itu bagusnya, ukurannya sama semua.
Nah ini tadi ya, jadi kita nanti mau sisipkan masuk ke tengah sini. Ini ya yang terakhir tadi, yang sebelum kita lipat naik kayak gini. Nah ini kita kasih masukkan dulu. Nah ini masukkan, kita kasih turun ke bagian bawah. Ini kita kasih turun ke bagian bawah. Oke, ini bagian bawahnya aja ya. Ini kita ulang dulu, kita masukkan kayak gini ya, kita masukkan ke bagian bawahnya. Nah kita lipat, kita putar lagi, jadi nanti hasilnya kayak gini, seperti ini hasilnya. Teman-teman yang penasaran nanti bagaimana modelnya atau cara pasangnya, lihat aja videonya sampai selesai ya. Terus kita lanjut lagi untuk pembuatan bunganya. Nah di sini untuk pembuatan bunganya saya sudah siapkan kawat bulu berwarna krem, bisa juga pakai yang warna putih. Ini panjangnya ini kurang lebih 15 cm. Jadi 15 cm itu satu kawat bulu yang kita bagi dua, karena satu kawat bulu itu panjangnya 30 cm, kita bagi dua, jadi jadinya 15 cm. Ini kita mau gulung, kita ambil ukuran gulungnya itu pakai pensil atau pulpen yang ukuran kayak gini. Kita mau gulung, ini kita sisakan sedikit di ujungnya. Kita mau gulung sebanyak 5 kali gulung, 2, 3, 4, 5 kan. Ini ada sisanya masing-masing ujungnya, kita satukan. Nah oke, kita putar lagi supaya bisa saling mengikat. Nih kita keluarkan kayak gini. Kita pastikan dulu ikatannya itu sudah kencang, sudah rapat. Nah di sini tadi yang bekas gulungannya itu, yang kita gulung tadi tuh, di sini kita pisah-pisahkan. Ini kelopak pertama kita gulung sekali aja, terus yang kedua kita gulung juga sekali. Nah kayak gini kita pisah-pisahkan, nanti berbentuk bunga. Nih oke deh, ini yang tadi oke. Ini sudah menyerupai bunga, berbentuk kayak gini. Kita simpan dulu. Terus kita mau ambil satu batang kawat bulu berwarna kuning. Ini panjangnya kurang lebih 3 cm. Ini kita gulung kayak gini, berbentuk bola kecil. Kita gulung ini ujungnya, sisanya kita sisipkan ke bagian belakang. Nanti kalau teman-teman bikin itu nanti akan terbiasa juga. Kalau baru mulai atau baru belajar, memang banyak kesulitan yang kita hadapi, seperti terkena lem, panas, tertusuk ujung kawatnya, itu biasanya tantangannya. Tapi kalau kita sudah terbiasa, kita sudah bisa tahu bagaimana caranya agar pembuatan bunganya itu, kreasi bunga kawat kita itu bisa bagus tanpa ada drama-drama. Meskipun biasanya pada saat pembuatan, orang yang sudah terbiasa bikin itu pasti akan tetap merasakan yang namanya kena lem, tertusuk atau sebagainya. Tapi paling tidak kita sudah terbiasa dan sudah minim terjadi kayak gitu, hal-hal seperti itu ya. Nah di sini sudah siap semuanya. Saya ambil lagi lemnya. Untuk lemnya saya
kasih ke bagian tengahnya. Nah, di sini kayak gini. Kita kasih lem di bagian tengahnya. Ini kita tempel di tengah. Oke. Nah, kayak gini. Kenapa saya bikin yang kecil? Karena untuk bunga buah stroberi itu kan bunganya juga kecil. Jadi nanti takutnya kalau kita bikin yang besar itu tertutup semua dengan buah stroberinya. Menutup buah stroberinya, kita bikin yang kecil aja. Kayak gini. Lanjut, saya mau buat lagi satu stroberi yang kecil untuk penambah. Caranya itu paling mudah. Nah, teman-teman yang tetap mau belajar dan penasaran, tetap tonton ya teman-teman sampai habis videonya. Untuk buah stroberi yang kecil itu kita ambil satu lagi kawat bulu, kita bagi dua kayak gini. Kita bagi dua, kita lipat dua, lipat dua, potong lagi. Panjangnya itu menjadi kurang lebih 15 cm. Kayak ini saya bikin satu dulu ya. Karena tadi saya sudah buat beberapa stroberi yang mau kita pasang untuk pohonnya. Jadi yang saya buat ini hanya contoh cara pembuatannya, karena ada beberapa yang mau kita pasang juga. Tapi sama cara bikinnya itu sama semua, tapi saya bikin dulu beberapa agar tidak terlalu panjang videonya ya. Ini hanya contoh cara bikinnya. Nah, setelah itu kita lipat sedikit saja, sekitar 2 atau 1,5 cm. Kita lipat kayak gini, ujungnya kita pegang kayak gini, terus kita lilit. Nah, ini kayak gini. Lilitannya itu kita rapikan dulu. Nah, lilitan di bagian bawahnya itu agak besar ya, jadi nanti bentuknya kayak gini. Yang penting dia bentuknya kayak gini, sudah rapi. Untuk buah stroberinya yang masih kecil kayak gini ya, kita buatkan lagi kelopak satu. Ini ya kelopaknya, sama seperti kelopak buah stroberi yang pertama tadi kita bikin, tapi ini kita bikin versi agak kecilnya. Ini sekitar 1,5 cm. Kita lipat kayak gini. Sama, kita sisakan sedikit aja di ujungnya, kita putar lagi. Nah, kita sama seperti yang tadi, kita lipat lagi, kita putar lagi. Oke, kita bikin sekitar 5 juga. Ini untuk kelopak buah stroberi yang kecil tadi. Makanya saya bikin agak kecil juga, karena buah stroberinya kan kecil. Kita sesuaikan juga ya dengan stroberinya. Nah, lanjut lagi. Setelah itu sisanya tadi kita lilit untuk mengikat sisa kawat yang warna hijau. Nah, dia kayak gini. Nih, kita tekan-tekan. Nah, ini sudah selesai. Kita tekan ke dalam berbentuk mangkok kayak gini. Ini. Terus kita kasih lem di ujungnya, di dalamnya ya. Kita kasih lem, kita pasang lagi. Nih, pasang kayak gini. Nah, ini. Jadi dia kayak gini nanti modelnya. Dia kayak buah stroberi yang masih kecil. Karena rangkaiannya itu sudah selesai, jadi di sini saya siapkan satu
vas bunga yang mini. Saya kasih pegangan di bagian ujungnya supaya nanti lebih cantik menyerupai keranjang. Nah, ini kita siapkan yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya pasang dulu untuk stroberinya yang pertama tadi yang kita bikin. Kita pasang dulu kayak gini ya. Karena kita sesuaikan saja panjangnya, kita mau panjang seperti apa. Di sini saya potong sedikit agar stroberinya bisa menjuntai kayak gini. Kita sesuaikan saja panjang stroberinya, mau batang stroberinya mau panjang seperti apa, kita sesuaikan saja dengan yang kita mau. Nah, di sini saya kasih lem sedikit aja. Nah, kita bisa tata dulu untuk sementara. Cara penataannya juga kayak gini. Nih kita lipat kayak gini agar tidak goyang. Kita simpan. Ini juga stroberi yang sudah saya buat sebelumnya. Kita potong sedikit. Kita kasih sedikit aja di ujungnya supaya tidak goyang atau tidak mudah lepas. Saya simpan di bagian pinggir sisi satunya. Ini kayak gini. Ini tadi saya buat juga satu warna pink kayak ini. Kita potong juga sesuaikan dengan panjang yang kita mau. Panjangnya itu kita sesuaikan posisinya juga, sepanjang apa untuk juntaiannya, untuk juntaian keluarnya kita pasang lagi di sisi sampingnya. Nah, kayak gini. Ini kan tidak terlalu panjang. Ini ya. Oke, lanjut. Kita mau pasang stroberi yang kecil. Ini stroberi kecilnya. Kita potong lagi, sesuaikan lagi. Penataannya itu tergantung selera ya. Tapi kalau penataannya cantik, pasti hasilnya juga cantik. Ini stroberi yang kecil ya. Cara buatnya sama seperti yang pertama. Ini saya bikin kayak gini. Ini tadi sudah ada 2 stroberi yang tadi kita bikin yang hanya dililit. Kita potong juga. Panjangnya terserah sesuai selera. Saya lem lagi di bagian ujungnya. Saya pasang agak kayak gini, agak berdiri. Pokoknya ini hasilnya nanti cantik. Nah, ini saya potong lagi. Kita lem lagi sedikit. Nah, saya tancapkan lagi di sini satu kayak gini ya. Nih. Oke. Lanjut. Lagi saya sudah ini sudah ada 4 juga daun yang tadi kita bikin. Saya sudah siapkan juga ada 4. Jadi kita mau pasang satu persatu. Ini kita pasang, kita lem juga di bagian ujungnya. Kita tekan sedikit agak ke dalam. Terus kita potong lagi yang bagian-bagian lainnya. Kita agak pendekkan sedikit batangnya. Kayak gini saya potong sedikit ya batangnya. Ini saya lem lagi satu. Kita tata juga posisi daunnya juga kita tata.
Ini lagi kita pasang, jangan lupa dilem lagi ya. Nih, nanti kita tata aja, daunnya bisa kita kasih ke bawah sedikit. Ini pemasangan terakhir. Nah, ini bagian terakhirnya. Daunnya sudah kita pasang semua. Ini kayak gini. Kita lem satu persatu tadi. Nah, kayak gini. Terus lanjut lagi, tadi ada bunga yang sudah kita buat. Nah, kayak gini. Ini kita lem di bagian bawahnya aja. Tempel di bagian tengah. Atau sesuai saja dengan yang kita mau, kita tempel di sini. Ini sama dengan yang tadi, kita tempel lagi di bagian-bagian yang kita mau tempel. Kita tempel lagi di daun yang ini aja. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini. Ini sudah selesai pohon stroberinya. Kita tata supaya terlihat lebih cantik. Ini dia hasilnya, pohon stroberi satu set, cantik banget untuk pajangan kayak gini. Nih, ini cantik banget untuk pajangan di ruang tamu atau di meja kantor juga bisa, untuk hadiah juga bisa. Nah, ini ide usaha rumahan. Teman-teman yang suka dengan video saya, video tutorial pembuatan kreasi pembuatan bunga dari kawat bulu, bisa bantu share atau komen, dan bantu subscribe juga. Terima kasih semuanya yang sudah nonton setia, yang sudah komen juga, sudah subscribe. Terima kasih semua atas dukungannya. Selamat mencoba, dan semoga teman-teman bisa banyak belajar, lebih produktif lagi dari rumah dengan cara buat kreasi semacam ini. Terima kasih semuanya teman-teman. Tunggu untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.